Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Ares 80 untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 mix parlay di tanggal 29-30 Juli 2021. Tapi sebelum itu aku akan membahas pertandingan semalam atau sebelumnya yang sudah dibagikan sama teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Abed Ares 80, silakan di subscribe, hidupkan loncengnya, like, dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan teman-teman bermain di Liga 188 yang bagi yang ingin jackpot, tembus permainan, baik di permainan mix parlay bola, togel, bola tangkas, ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Bila mana mengalami kesulitan pada masuk di Liga 188, silakan kalian chat di customer service. Nanti customer service dari Liga 188 akan membantu teman-teman semua. Oke, langsung saja kita menuju prediksi semalam ya. Baik untuk hari ini juga. Tetap stay tune di sini guys. Baik, di sini pertandingan di tanggal 28 dan 29 kemarin ada 6 yang aku berikan, di mana kita di tanggal 28 itu ada Summer Olympic, ada Finlandia Yakonen, ada China Super Language Soccer ya. Dan di tanggal 29-nya ada Brazil Serie B, ada WSA Mayor Language Soccer, ada UEFA Champion Language Qualifier. Baik, kita langsung saja ke tanggal 28 di jam 19.30 antara Prancis umur 23, Jepang lawannya Jepang 23 di Summer Olympic. Ya, di Prancis 23 dan Jepang U23 ini di mana skor terjadi di waktu penuh 4-0 bagi kemenangan Jepang U23. Dan di sini handicap kita bermain 0, over under pur 3 under ya. Kita mainnya di under 73. Win tim yang menang kita kemarin milihnya Jepang. Dan di sini juga Jepang unggul untuk kemenangannya 4-0. Dan bila mana dilihat dari babak pertama di 1 kali 45 menit ada terkena kartu kuning bagi pemain Jepang yaitu Takehiro Tamiyasu di menit 22, dan terjadi gol pada tim Jepang di umur 23 ini di menit 27 dengan skor 1-0 lewat tendangan Takefusa Kubo. Dan menit 34 Hiroki Sakai dari pemain Jepang juga memberikan gol yang kedua, skor jadi 2-0 pada babak pertama. Di menit 38 pergantian pemain bagi tim Prancis umur 23. Dan di menit 44 Hiroki Sakai di tim Jepang terkena kartu kuning menit 44 babak pertama. Berakhir babak pertama skor dimenangkan Jepang 2-0. Tapi di babak kedua di 2 kali 45 menit ini di menit 46 ada pergantian pemain bagi Jepang, dan di menit 55 tim Jepang juga berganti pemain. Di menit 58 babak kedua pemain Prancis umur 23 terkena kartu kuning yaitu Timothée Pamble, di mana terkena kartu kuning pada babak kedua ini. Dan menit 62 bagi Prancis berganti pemain, ada 2 orang. Dan menit 66 pemain Prancis umur 23 terkena kartu kuning yaitu Clem Michelin. Dan menit 70 kembali Jepang memberikan gol kepada
timnya, yaitu lewat umpan matang Reo Hatate. Dan di sini lewat tendangan Koji Miyoshi memberikan skor 3-0 bagi tim Jepang di menit 70 babak kedua. Menit 72 dari babak kedua ini tim Jepang berganti pemain, ada 2 orang. Dan menit 72 dari tim France umur 23 ini terkena kartu merah, yaitu Randall Kolo Muani, hingga harus keluar dari lapangan pada laga Prancis versus Jepang 23. Di menit 80 pemain tim Jepang berganti pemain, dan 90 tambahan pada babak kedua ini umpan matang oleh Yuki Soma kepada Dezen Maeda, hingga skor menjadi 4-0 di 90 tambah 1 menit. Berakhirlah di waktu penuh ini dengan skor dimenangkan Jepang 2-3 di umur 23 ini dengan skor 4-0. Handicap kita bermain kosong, over under per 3 under, win tim Jepang. Lanjut ke pembahasan kedua, di mana tanggal 28 jam 23.30 di Finlandia Yakonen. Untuk Finlandia Yakonen, kita saja ke Finlandia Yakonennya langsung, guys. Di Finlandia Yakonen ada tim yang bermain AIF dengan PK35. Antara AIF dengan PK35 ini skor terjadi itu 0-0, guys. Kita lihat di layar di sini ya, guys. Di waktu penuh 2 kali 45 menit tidak ada terjadi gol, dan di sini juga skor 0-0. Dimana kemarin handicap kita bermain kosong, over under di pur 2/4 over, winnya PK35. Untuk ini kita win ya, guys, di pertandingan kedua di pembahasan ini di tanggal 28 jam 23.30. Lanjut ke pertandingan ketiga di Cina Super League. Untuk Cina Super League, di sini kita bermain tim yang bertanding itu HB versus Dalian Profesional. Sama-sama kita lihat di layar, guys, di Super League Cina ini. Untuk tim HB versus Dalian Profesional di skor 1-0, kemenangan dimenangkan tim HB FC. Dan di sini kita lihat waktu penuh, di mana babak pertama umpan matang oleh Hang Bo-jin di menit 21 babak pertama. Wei Zhang memberikan gol pertama kepada HB. Skor jadi 1-0 untuk keunggulan HB. Di menit 41 Suk Chen Yao dari pemain HB terkena kartu kuning. 45 tambah 2 menit tidak terjadi gol, hanya tadi di menit 21 bagi tim HB. Skor masih 1-0 pada laga kedua tim ini. Di menit 55 dari pemain Dalian ada 1 pergantian pemain, dan 1 menit babak kedua ini ada 2 dari pemain HB berganti pemain. Dan menit 66 terkena kartu kuning pemain Dalian, yaitu Wei Wu. Dan di menit 72 ada 3 pemain dari Dalian berganti pemain. Menit 78 1 pemain berganti, yaitu di tim HB. Dan menit 90 dari tim HB berganti pemain lagi. 90 tambah 3 menit ada terkena kartu kuning tim HB FC, yaitu ya Jiong Bao di menit 90 tambahan 3 menit. 90 tambah 4 menit pemain dari Dalian Profesional terkena kartu kuning, yaitu Hao Yu Yang di 90 tambah 4 menit. Dan di sini ada VAR ya, ada VAR yang terjadi, di mana
terjadi di 90 tambahan 5 menit, di mana Vendong terkena kartu merah pada menit 90 tambahan 7 menit. Skor tetap diunggulkan pada tim HB FC. Dan 2 kali 45 menit ini tim HB menang unggul di 1-0 lawan Dalian Profesional FC. Handicap kita bermain setengah, over under di PUR 2,5 under. Win tim menang, kita milih HB. Di sini pun HB yang menang pada daftar kemenangan laganya. Lanjut kita ke pertandingan di tanggal 29, di mana Brazil Serie B bermain jam 5 dini hari di tanggal 29. Di pembahasan keempat ini kita langsung saja lihat di layar di Liga Brazil di Serie B. Untuk Brazil Serie B ada tim bermain di sini, tim Avaí FC dengan Remo Balem, di mana Avaí FC dengan Remo Balem skor terjadi dimenangkan tuan rumah tim Avaí. Baik, di sini menit 80 Sergio Junior Dutra lewat tendangan penalti jadi 1-0. Dan di babak pertama tidak ada terjadi gol. Semua berjalan mulus, tidak ada berganti pemain, dan penguasaan bola pun hampir diunggulkan Remo Balem di 51%. Sedangkan di Avaí 49% pada penguasaan bola lapangan. Dan kita bermain di sini di Brazil Serie B tanggal 9 jam 5 dini hari. Itu handicap setengah, over undernya di PUR 1,34 over. Untuk win kita tim Remo Balem. Dan di sini win timnya kita kalah, tapi kita di over undernya kita masuk ya guys, kita menang di sini. Lanjut pembahasan ke tanggal 29 lagi, di jam 10.30 ada tim dari laga USA Mayor Language Soccer. Kita langsung ke sana guys, kita lihat di tanggal 29. Di mana USA Mayor Language tim yang bermain LA atau Los Angeles versus Minnesota United. Baik, untuk LAFC atau Los Angeles Football Club dengan Minnesota bermain skor imbang 2-2 di 2 kali 45 menit waktu penuh. Dan di sini kita lihat di mana babak pertama menit 18 ada pergantian pemain dari tim Minnesota di menit 18 babak pertama. Menit 40 terjadi gol umpan matang oleh Jose Cifuentes di tim Los Angeles lewat tendangan Carlos Vela, sehingga skor 1-0 bagi Los Angeles. Pada babak pertama berakhir juga tetap 1-0. Dan di babak kedua di sini menit 46 ada pergantian pemain di Los Angeles. Menit 49 kembali terjadi gol lewat umpan matang Robin Lott di tim Minnesota, yaitu Emmanuel Reynoso. Skor jadi imbang 1-1. Menit 59 Bakaye Dibasi terkena kartu kuning bagi Minnesota. Will Trapp di menit 67 kena kartu kuning, dan 3 kali berganti pemain di menit 68 dan menit 74 pemain dari Minnesota. Tapi di menit 77 terjadi gol balasan di mana umpan matang oleh Eduard Atuesta kepada Tristan Blackmon. Skor menjadi 2-0 bagi pemain Los Angeles. 2-1 tercipta pada babak menit 77 ini, dan di babak 90 mau berakhirnya Hassani Datson umpan matang Jan Gregus di tim Minnesota memberikan gol, skor menjadi imbang 2-2. Dan di sini draw terjadi pada menit 90 dan penguasaan bola hampir mengimbangi pada tim dari
Minnesota di 41%, untuk Los Angeles 59%. Dan bila mana kita bermain handicapnya pur 3/4, over under 3,5 under. Kita winnya Los Angeles dan di sini skor terjadi 2-2. Baik guys, kita juga win di sini untuk over undernya. Lanjut pertandingan ke-6 UEFA Champions and Good Qualifiers jam 2 dini hari, di mana Galatasaray versus PSV Eindhoven. Kita langsung saja di UEFA Champion. Bila mana kita lihat di waktu penuh pada laga Galatasaray dengan PSV Eindhoven ini, babak pertama menit 37 memberikan gol bagi pemain Eindhoven. PSV Eindhoven lebih duluan memberikan gol lewat tendangan Noni Madueke. Skor jadi 1-0 babak pertama ini di menit 37, dan menit 46 babak kedua ada pergantian pemain bagi tim Galatasaray. Nah, di Liga Champions UEFA League Conference ini babak kedua ini di jam 2 terjadi gol oleh umpan matang, di mana pada PSV Eindhoven ini umpan matang lewat Mario Götze yang digolkan oleh Marco van Ginkel di menit 59, skor jadi 2-0. Dan menit 65 Eindhoven terkena kartu kuning pemainnya, yaitu Olivier Boschagli. Dan menit 66 ada 2 pergantian pemain bagi tim Galatasaray. Menit 69 pergantian pemain, dan menit 74 dari pemain tim PSV Eindhoven terkena kartu merah, yaitu Olivier Boschagli di menit 74 hingga harus keluar dari lapangan. Dan menit 75 pergantian pemain bagi tim Eindhoven, dan di menit 76 pemain Galatasaray berganti pemain, dan menit 84 skor yang 2-0 di menit 59 tadi dibalaskan kembali bagi Galatasaray hingga menjadi 1-2 lewat umpan matang Emre Tasdemir, tendangan Maybe Diagne di menit 84. Dan 88 babak kedua ini Aitek Kara dari pemain Galatasaray mendapat kartu kuning. 90 tambahan 1 menit pergantian pemain, belum ada gol lagi hingga sampai berakhir di waktu penuh 2 kali 45 menit, skor menjadi 1-2 dimenangkan PSV Eindhoven. Untuk win timnya di sini kita kalah ya, Galatasaray untuk pilihannya. Ternyata menang PSV Eindhoven. Over undernya kita menang di sini 2/3/4 under, handicap pur 1/4 bola. Baik guys, itu saja pertandingan yang gue berikan kepada teman-teman. Sekali lagi kepada kalian yang JP dan gacor yang tembus, selamat. Semoga kalian di tanggal 29.30 ini kalian juga gacor dan selamat lagi guys. Dan gue akan membagi kepada teman-teman, ada 6 yang kuberikan pada kalian di pembahasan replay dan pembahasan hari ini. Untuk prediksi mix parlay AB 180, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hidupkan loncengnya guys di YouTube channel. Dan begitu juga dengan kalian yang doyan bermain di Liga 8188, bagi yang bikin JP jackpot, silakan kalian masuk di sana, daftarkan diri Anda. Oke guys, langsung saja tanpa lama-lama. Di babak pertama itu ada pertandingan UEFA Europa Conference Language Qualifier. Kita langsung saja ke sini, kita lihat di layar sama-sama ya. Di tanggal 29 jam 22 tim yang bermain FK Lipaja versus CSKA Sofia di jam 22 waktu Indonesia Barat. Bermain
Oh, lapangannya nggak ada ya guys, bermain di kualifikasi ini. UEFA Conference ini di babak kedua, di mana antara tim dari Lipaja versus Sofia ini, di mana Lipaja menang 4 kali, draw 1 kali, belum pernah terkalahkan. Untuk CSKA Sofia itu kalah 2 kali, draw 1 kali, menangnya 2 kali. Baik, kalau melihat dari pasaran di sini, di mana handicap per seperempat yang gue berikan over under di 2/4 over, 2/4 over ya. Untuk win team kita pilih FK Lipaja. Baik guys, di head to head kita lihat di sini, memang untuk seri memang lebih unggul di sini ya, di mana pertandingan 23 Juli 2001 ini skor 0-0 antara dua tim ini. Tapi Sofia di sini sebagai tuan rumah dengan tim tamu Lipaja. Oke guys, itu pembahasan pertama di UEFA Eropa Conference. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Untuk pembahasan kedua ada Iceland One Division jam 3.15 tanggal 29. Oh sorry. Di sini Selfoss UMF Selfoss versus Torotur Reykjavik. Ya, Torotur Reykjavik kita lihat sama-sama di sini di tanggal 29 tanggal 30. Sorry. Tanggal 30 jam 3.15 antara tim UMF Selfoss versus Torotur Reykjavik. Baik, kita langsung saja ke Islandia. Ya, bermain jam 2.15 atau 3.15 tanggal 30 besok dini hari di babak ke-14 di One Delt ini di mana tim dari UMF Selfoss kalau kita lihat 5 kali laga menang 1 kali, kekalahan 3 kali, draw 1 kali. Begitu juga dengan tim dari Torotur Reykjavik di mana kekalahan 4 kali, kemenangan 1 kali, belum pernah seri. Baik, bila mana kita lihat di posisi di One Delt pada tim Selfoss itu berada posisi 10 dengan poin 12 dan Torotur Reykjavik di posisi 11 dengan poin 7. Nah, ini kita lihat di sini di bawah Torotur ini ada Víkingur ya, Olaf Sævik ya. Di bawahnya Víkingur, di atasnya Selfoss, Afturelding. Baik, pada laga Iceland di divisi ini di mana head to headnya kita lihat sama-sama guys, hampir menang 2 kali ya pada Torotur Reykjavik, di mana Selfoss ini selalu kalah. 2018 Selfoss sebagai tuan rumah 1-0 udah dimenangkan Torotur. Dan 2018 lagi bulan Agustus Torotur menang 3-2 melawan Selfoss. Baik, di sini juga 22 Mei Torotur itu menang 3-1 lagi. Baik, kalau kita melihat di sini untuk permainan pada laga di Islandia ini jam 2.15 atau jam 3.15 tanggal 30. Handicap kita bermain setengah, over undernya di per 3,5 bola under untuk Selfoss versus Torotur Reykjavik pada laga pertandingan jam 3.15 waktu Indonesia Barat.
Oke guys, itu saja. Lanjut kita ke pembahasan ketiga. Untuk tanggal 29.30 ini ada pertandingan di mana dari tim CONCACAF Gold Cup 2021 Inuesa. Di sini yang bermain dari pertandingan ini tim dari USA versus Qatar, bermain di tanggal 29. Oh besok ya, besok bermain besok tanggal 30. Sorry, ini tanggal 30 jam 7.30 USA versus Qatar, di mana pada pertandingan laga di USA dengan Qatar kita lihat di layarnya guys ya. Di CONCACAF Gold Cup semifinal, ini semifinal di Stadium Q2 Texas Amerika Serikat, di mana pada 5 kali pertandingan USA ini menang 5 kali, belum pernah kalah, belum pernah seri. Dan untuk 5 kali laga pada tim Qatar 4 kali menang, 1 kali seri. Baik, kalau kita lihat dari playoff-nya di semifinal ini, akankah Amerika USA ini masuk ke semifinal pada pertandingan ini, ketemu dengan Meksiko dan Kanada. Dan bila mana kita melihat dari presentasinya, kalau gue lihat di sini, gue hanya bisa prediksi dari sini lewat presentasinya. 56 buat USA, 26 buat downnya, dan untuk Qatar 18%. Baik, untuk kemenangan sih milihnya tim yang menang ini USA ya guys. Untuk kontrak gol ini jam 7.30 tanggal 30. Handicap kita bermain purs 3/4 karena gue takut sanksinya di sini, dimana purs 3/4 ini seri, itu doang yang dikhawatirkan serinya. Dan kita bermain over under di over ya, di over 2 untuk USA ini versus Qatar, kita di over 2. Oke, kita nggak main di over tapi di over aja, tahan 2 aja. Handicapnya kita baru ngepur 3/4 untuk Qatar ya. Oke, silakan kalian pilih dari 3 pertandingan ini. Sekali lagi, boleh kalian ikutin, boleh tidak. Kalau kalian suka ikutin, kalau tidak apa-apa guys. Yang pasti kalian jangan lupa untuk selalu nonton video channel Abed Adas 80. Di subscribe, di like, di komen guys. Oke, pertandingan keempat ada Argentina Liga Profesional. Untuk Argentina Liga Profesional bermain di tim Gimnasia La Plata versus Rosario Central. Bermain jam 5.45 atau jam 4.45 ya, di tanggal 30 besok. Di babak 3 Liga Profesional bermain di Stadion Juan Carmelo Zierillo, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Dan kita lihat di sini pada Liga Profesional Argentina, Rosario Central di posisi 16 dengan poin 3, dan Gimnasia LP ini baru Gimnasia LP-nya La Plata ya, di posisi 19 dengan poin 2. Dan untuk pertandingan ini pada pertandingan di mana Gimnasia itu baru menang 1 kali, kekalahan 1 kali, untuk serinya 3 kali. Dan pada Rosario Central kemenangan 2 kali, 2 kali draw, 1 kali kalah. Baik guys, kalau kita lihat dari cedera pemain ini ada dari pemain Rosario Central ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak bisa hadir dikarenakan ada cedera lutut, COVID-19, dan ada cedera ligamen,
Dan di sini ya, di tabel ini kita lihat di sini posisinya. Di atasnya Gamnesia ada Sarimento ya, di atasnya pada tabel statistiknya ini. Dan ini paling di atasnya Resio ada Newell Old Boys. Baik, kalau kita dari formasinya pada pertandingan di dua tim ini, Rosario Central kalah 1 kali, menang 1 kali untuk 5 kali laga nih ya. Sedangkan di Gamnesia seri 2 kali pertandingan terakhir ya. Seri 2 kali, di sana kalah dan menang untuk Rio. Baik guys, untuk head to headnya di sini kita lihat 23 September 2018 Rosario sebagai tim tamu, Gamnesia sebagai tuan rumah 1-1. 23 September 2018 di Superliga Argentina ya. Dan di 7 Desember di Cup-nya Rosario Central ketemu Gamnesia 1-1 juga. Dan di Superliganya 2020 bulan Februari Rosario sebagai tuan rumah, Gamnesia sebagai tim tamu, skor dimenangkan Rosario. Kalau mana kita di prediksi di ini menurut statistiknya, gue lebih cenderung untuk bermain di tim Rosario Central pada laga Argentina Liga Profesional. Untuk handicapnya 0 ya. Kita bermain handicap 0 dengan alasannya mereka udah selalu sering ketemu untuk di skor yang draw ya. Dan kali ini pun juga skor nggak jauh-jauh amat dari nilai 1 ataupun 2. Jadi gua ambil over undernya di sini per 2 under di bawah 2 ya. Kita main per 2 untuk win timnya Rosario Central. Oke guys, lanjut ke pertandingan ke-5. Brazil Cup jam 3 tanggal 30, di mana tim yang bermain di Brazil ada Fortaleza versus CRB Marcelo. Fortaleza dan CRB ini bermain jam 2.30 atau jam 3.30 di laga Brazil Cup di babak ke-16 di Stadion Alvarado dos Fortaleza, Brazil, di Stadion Governador. Pada laga 5 kali ini kita perhatiin jauhnya, Fortaleza itu menang 4 kali, kalah 1 kali, belum pernah draw. Untuk CRB ini 3 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah. Kalau dari pemain ada yang cedera, dari Fortaleza ada 2, yaitu cedera paha dan cedera betis, 2 pemain. Bila mana kita lihat dari pertandingan ini, di pertandingan nanti ketemunya itu akan antara San Francisco dengan timnya. Oke. Untuk head to headnya 2 kali bertanding 2018 Fortaleza selalu menang di tuan rumah 3-1. Sedangkan 22 Agustus 2018 Fortaleza kalah 1-2-1 lawan CRB. Baik guys, di sini kita lihat kalau mana pada versus tim Fortaleza dengan CRB ini kita bermain handicap per 1. Handicap per 1 yang over under di 2,5 over untuk kemenangan CRB, tim tamu ya, CRB Marcelo. Baik, itu saja dari 5 pertandingan, dan lanjut ke pertandingan ke-6 terakhir, Chile Premier Division. Untuk pembahasan ini di Chile Premier Divisionnya ada Antofagasta versus Universidad Católica.
Ya, di sini ya bermain jam 11.30 atau jam 00 tengah malam di babak ke-13 atau Fagasta dengan Universidad Católica. Bermain di babak 13 di Stadion Regional Calvo Bastunan atau Fagasta Chile. Baik, kita lihat di sini dari Católica. Untuk Católica mengalami menang 1 kali, 3 kali kalah, 1 kali seri. Dan dari Antofagasta mengalami kemenangan 1 kali, 3 kali seri, 1 kali kalah. Dan Antofagasta dari posisi 11 dengan poinnya 16. Católica di posisi 2 dengan poin 22. Untuk ini kita lihat ya di posisinya Melipilla, di atasnya Católica, Unión La Calera. Untuk formasinya pertandingan terakhir atau Fagasta ini seri ya guys, menang seri, 3 kali, 2 kali menang. Dan Católica 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Baik, untuk pertandingan ini dimana tuan rumah sebagai tim Antofagasta dengan tim tamu Católica ya, 2 kali bertanding, dan di sini catatannya 3 kali bertanding Antofagasta kalah 1-2 lawan Católica. Antofagasta kalah lagi di 2020 ketemu Católica, di skornya 3-2 menang Católica. Dan Católica pernah ini tanggal 23 November 2020 Católica menang 5-3 di Premier Division lawan Antofagasta. Baik, kalau kita lihat di sini untuk pemenangan di sini tentu orang akan milih Católica. Tapi gue di sini Católica sebagai tim tamu ya. Dan gue memilih sini untuk kemenangan win timnya itu Antofagasta. Handicap bermain seperempat, over under per 2/4 over. Baik guys, itulah pertandingan yang kuberikan kepada teman-teman. Kalau kalian pilih dari 6 ini, silakan. Kalau kalian cocok suka, ikuti. Kalau tidak apa-apa guys. Sekali lagi, buat pertandingan ini, semoga kalian JP dan jackpot, dan juga gacor, dan kalian juga bisa ketemu lagi dengan video gue yang selanjutnya, dimana kalian bisa bermain untuk games online ini, yang bagi yang suka parlay, domino, bola tangkas, dan lain-lainnya. Silahkan daftar di Liga 188. Oke guys, sampai ketemu untuk video selanjutnya besok hari bersama Abed Adas 80. See you.